Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang ada umat yang menceritakan kepada saya, Romo, kemarin atau kapan hari saya melihat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saya waktu saya ikut misa atau waktu saya di ruang adorasi. Atau Romo, kapan hari saya bermimpi dan melihat Tuhan Yesus hadir dalam mimpi saya menampakkan diri dan seakan-akan sangat jelas dan Tuhan Yesus mengatakan sesuatu kepada saya. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita juga pernah mengalami hal yang demikian. Saya pernah mimpi melihat Tuhan Yesus atau mungkin Bunda Maria atau santo-santa tertentu. Saudara-saudara yang terkasih, perlu kita lihat dengan sungguh apakah benar bahwa itu Yesus yang menampakkan diri kepada kita, atau para kudus yang menampakkan diri kepada kita, atau jangan-jangan itu adalah ilusi atau cara pikir kita, atau kerinduan kita yang sangat mendalam sehingga kita seakan-akan melihatnya. Memang semuanya itu harus dibuktikan dan jangan sampai kita jatuh kepada lalu setelah mengalami pengalaman itu kita mengatakan bahwa saya sudah melihat Tuhan Yesus, saya kemarin ditampaki Tuhan Yesus. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita ingat misalnya penampakan Bunda Maria di Guadalupe atau di Lourdes misalnya, oleh gereja diselidiki dengan sungguh apakah benar Bunda Maria menampakkan waktu itu di tempat tersebut. Dan itu bukan hanya diselidiki dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang cukup panjang dan lama, untuk meyakinkan bahwa memang benar ini adalah peristiwa mukjizat atau Bunda Maria menampakkan sungguh. Maka penampakan-penampakan tersebut jangan sampai kita jatuh pada soal sensasi atau kita merasa bahwa oh saya sudah melihat Tuhan Yesus ya, atau Bunda Maria atau para malaikat dan para kudus. Harus hati-hati untuk membijaki hal tersebut. Atau mungkin kita mendengar orang lain, dia pernah melihat Tuhan Yesus dan di situ terjadi mukjizat, lalu kita berbondong-bondong ke sana. Hati-hati dengan hal yang demikian karena memang kadang-kadang itu memang menarik. Soal mukjizat, soal penampakan, penyembuhan, itu memang sangat menarik bagi kita. Tetapi iman kita harus kita cermati dengan sungguh, jangan sampai kita jatuh soal sensasinya, soal kehebohannya, atau kita hanya mencari mukjizatnya saja. Saudara yang terkasih, penampakan yang kita rayakan hari ini adalah penampakan yang lain, bukan soal ada sensasi yang luar biasa di langit, ada tanda benda terang di langit. Penampakan yang kita rayakan hari ini adalah penampakan Tuhan sendiri. Mata manusia tidak sanggup untuk melihat Allah, karena mata kita ini terbatas. Misalnya, saya tidak bisa melihat sesuatu yang ada di balik tembok. Itu menjadi keterbatasan setiap orang. Kita dibatasi oleh tempat. Mungkin kita juga tidak bisa melihat sesuatu yang sangat jauh. Ya. Kita bisa melihat sesuatu yang jauh, tapi kalau yang melebihi ukuran tertentu, kita mungkin tidak bisa melihat lagi. Itu tanda bahwa indera kita, mata kita itu terbatas untuk menangkap sesuatu. Dengan demikian, maka wajar kalau kita juga tidak bisa melihat Allah. Allah yang luar biasa, Allah yang maha kudus, maha agung, tidak sanggup ditangkap oleh mata kita. Kita tidak sanggup menangkap Allah yang luar biasa yang demikian ini. Sehingga kita mengatakan bahwa kita tidak pernah melihat Allah. Memang kita tidak sanggup untuk melihatnya, karena kekudusannya, karena maha agungnya Allah itu. Lalu mengapa Romo ada orang yang bisa melihat Allah? Karena Allah sendiri mengizinkan orang melihat Allah. Allah sendiri membiarkan dirinya untuk dilihat, untuk ditangkap oleh seseorang dengan penglihatan atau mungkin juga dengan suara. Dalam pengalaman atau hari raya hari ini, kita melihat bahwa para Majus itu melihat ada bintang terang di langit, dan ini kita rayakan sebagai penampakan Tuhan kepada bangsa-bangsa. Tuhan mau menampakkan diri bukan hanya kepada orang-orang Israel,
tapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa para Majus adalah bukan orang Israel atau orang Yahudi. Mereka bangsa asing. Namun Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Kalau dalam versi Lukas, kita juga mengingat bahwa Tuhan juga menampakkan diri melalui para malaikatnya kepada para gembala. Warta-warta sukacita ini diwartakan dari langit untuk banyak orang. Dan pada hari ini kita mendengarkan mengenai para Majus yang melihat tanda itu dan menangkap bahwa ada Sang Juru Selamat telah lahir di tempat tertentu. Dan itu ditunjukkan dengan tuntunan bintang terang tadi. Saudara-saudara yang terkasih, ironisnya, kebalikannya, bahwa orang di Yerusalem, orang-orang Israel yang dekat dengan kelahiran Sang Juru Selamat, malah tidak tahu tentang hal itu. Tadi Herodes dan seluruh kerajaan kaget ketika mendengarkan orang Majus bertanya di mana raja itu dilahirkan. Mereka menjadi kaget, padahal mereka dekat dengan kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Justru orang yang jauh, yang dari timur, para Majus, malah menangkap. Inilah kepekaan mereka yang melihat penampakan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara yang terkasih, kita pun juga sebenarnya sama, bahwa kerap kali Tuhan juga berbicara kepada kita. Kehadiran Allah masih terjadi sampai hari ini di tengah-tengah manusia. Memang secara fisik kita tidak melihat Allah seperti waktu Yesus berkarya di dunia. Tetapi Allah masih hadir di dalam kehidupan manusia. Allah masih menyertai, menuntun, dan menolong kita, seperti menuntun para Majus, menemukan kegembiraan, sukacita karena berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Saudara-saudara yang terkasih, kita pun juga sampai hari ini juga disertai oleh Allah. Immanuel itu berlaku bukan hanya zaman dulu, tapi juga sampai hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Jadi sampai hari ini kita masih disertai Allah. Di kehadiran Allah ada dalam kehidupan kita. Hanya saja, kadang-kadang kita tidak merasa bahwa Allah itu hadir atau menolong kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan, saya sudah berdoa susah payah kepada Allah, tapi seakan-akan Tuhan tidak mendengarkan saya, tidak terjadi apa-apa. Padahal memang Allah hadir, Allah menolong kita dengan berbagai macam cara. Mungkin tidak dengan mukjizat yang spektakuler, tidak. Begitu kita minta, hari itu juga, detik itu juga langsung terwujud. Mungkin bisa terjadi. Mungkin juga sekian lama kita meminta, baru dikabulkan. Atau Tuhan justru tidak mengabulkan tetapi memberikan yang lain. Kehadiran Allah bisa terjadi melalui peristiwa-peristiwa kita sehari-hari. Atau melalui orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang menegur, menasihati, menolong kita. Mungkin cara Tuhan berbicara melalui hal-hal tersebut. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini penampakan Tuhan mengingatkan kita kembali akan Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang mau datang dalam kehidupan kita. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita pun juga mengimani hal ini. Kita seperti para Majus yang mau dituntun dan akhirnya bersukacita karena menemukan Sang Juru Selamatnya. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita juga dalam hidup ini kita tetap dituntun, mau terbuka atas tuntunan Tuhan dalam hidup kita melalui peristiwa dan orang-orang di sekitar kita. Kita senantiasa menyadari bahwa Allah berbicara, Allah menuntun kita dengan berbagai macam cara. Orang-orang yang mau dituntun oleh Tuhan adalah orang-orang yang bersukacita.